Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7-2, bagaimana kabarnya? Kita sudah masuk jam 11 hari ini ya. Jam 11 sudah mulai ngantuk. Siapa yang posisinya saat ini sedang lapar? Angkat tangan. Yang lapar angkat tangan. Yang sudah mulai ngantuk. Yang sudah mulai ngantuk. Yang sudah mulai lemas. Yang sudah kangen rumah. Nggak ada, alhamdulillah. Yang siap untuk belajar. Alhamdulillah. Oke, silakan turunkan tangannya. Hari ini kita mau melanjutkan materi pembelajaran sebelumnya. Yang sebelumnya kita belajar tentang coding, dasar-dasar coding. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Ya, mungkin anak-anak sudah mulai menggunakan Cici, Gemini, ya, ChatGPT untuk mencari jawaban-jawaban dari soal-soal yang diberikan di rumah. Mungkin ya, ada sudah mengalami itu? Coba angkat tangan. Yang menggunakan AI atau kecerdasan artifisial untuk jawab soal. Nah, sudah ada beberapa orang, alhamdulillah ya. Hari ini kita mau belajar bagaimana sih AI itu bekerja. Dan di akhir pembelajaran nanti kita mau mencoba mempraktekkan. Kalian nanti akan membuat AI sendiri. Ya, di akhir pembelajaran ini, di akhir kegiatan nanti, kalian akan belajar bagaimana caranya membuat AI versi kalian sendiri, membuat kecerdasan artifisial di laptop menggunakan namanya aplikasi Teachable Machine. Nah, itu dibuat oleh Google. Nah, kalian akan memakainya untuk membuat AI kecerdasan artifisial berdasarkan keinginan kalian sendiri. Jadi original buatan kalian. Oke, itu yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, sebelum ke sana, di kecerdasan artifisial itu dikenal beberapa istilah. Ya, istilah-istilah ini harus kita pahami. Yang pertama, yaitu ada dataset. Apa itu dataset? Nah, ini dataset itu adalah punya fungsi utama. Apa fungsi utamanya? Untuk bahan baku, ya, bahan baku dalam melatih model kecerdasan artifisial. Jadi kalau kalian bisa cari jawaban dari Google, itu bukan ujuk-ujuk Google-nya pinter, enggak, tapi Google-nya sudah dilatih. Gimana cara ngelatihnya? Google-nya dipaparkan oleh berbagai macam dataset. Dia punya dataset macam-macam. Seluruh artikel ilmiah, seluruh apa yang diupload orang itu menjadi dataset Google. Ya, dataset ini supaya bisa mengeluarkan fungsi tadi bahan bakunya, dia harus tersusun. Ya, bisa berupa angka, bisa berupa teks, gambar, atau kombinasi dari ketiganya. Itu adalah dataset. Selanjutnya, untuk dataset itu kualitas datanya harus akurat. Ya, semakin banyak datanya, semakin pintar kecerdasan artifisial yang dibuat. Semakin sedikit datanya, maka nanti akan semakin jelek hasilnya. Yang kedua, untuk membuat KA, kecerdasan artifisial, itu dibutuhkan training. Ya, training ini kalau bahasa namanya bukan uji coba, latihan. Ya, kalian buat mesin KA-nya ini harus dilatih terus. Dilatih sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian mau buat KA-nya mau buat apa? Ya, KA-nya mau dipakai untuk buat ngitung, maka kalian biasakan KA-nya ini ngitung. Kalian berikan gambar-gambar hitungan. Semakin banyak gambar hitungannya, maka KA-nya nanti akan semakin mudah mempelajarinya. Oke ya. Itu adalah training. Jadi di KA itu ada dataset, yang keduanya ada namanya training. Ini hal yang paling penting. Oke.
Jadi model itu belajar dari data. Mesin KA itu belajar dari data. Datanya itu dipelajari terus. Kalau dari rangkuman yang saya berikan ke kalian bahwa belajar ketika kalian mengerjakan soal pelajaran matematika ya, mengerjakan soal matematika itu sama dengan kalian sedang melatih kecerdasan kalian. Ya, semakin sedikit kalian mengerjakan soal, maka latihannya akan semakin sedikit. Kecerdasan kalian tentang matematikanya akan semakin sedikit. Nah, konsep ini juga sama di mesin. Mesin KA ini nggak bisa ujuk-ujuk pinter. Dia harus sering dilatih. Nah, otak kita pun konsepnya juga sama. Kalau kalian jarang baca, jarang ngitung, maka kalian akan lemah dalam membaca, lemah dalam menghitung. Ya, proses ini adalah tahap kunci di mana model kecerdasan artifisial berinteraksi langsung dengan dataset. Nah, kemampuan dataset untuk membaca, kemampuan model atau mesin learning, mesin kecerdasan artifisial yang kita buat itu hebat atau enggaknya, bagaimana kita melatih menemukannya dengan dataset. Ya. Nanti kita belajarnya. Kemudian iterasi. Iterasi itu pengulangan. Ya. Apa iterasi? Pengulangan, mengulang-ulang. Latihan terus, latihan secara terus-menerus. Itu disebut dengan iterasi. Oke. Kemudian prediksi dari model terlatih. Nah, model yang dilatih dengan baik akan memiliki kemampuan untuk memprediksi. Nah, tadi ya, sudah saya singgung tadi. Jadi kalau KA-nya ini sudah mulai dilatih, dia bisa memprediksi. Ya, kalau kalian cek misalnya ini ada AI pengenal wajah. Ya, dia cuma khusus membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalian berdiri di depannya, apakah nanti akan baca laki-laki atau perempuan itu tergantung dari latihannya. Ya. Nah, kalau AI-nya sudah terlatih dengan baik, maka dia bisa memprediksi, oh orang ini perempuan, orang ini laki-laki. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada proses testing atau uji coba. Nah, ini juga tahapan terpenting dalam pembuatan kecerdasan artifisial, uji coba. Menggunakan data baru untuk pengujian, evaluasi kinerja model, dan yang terakhir identifikasi area perbaikan. Kita lewatkan. Nah, sekarang coba buka Chrome di laptopnya. Di laptop pilih Chrome, buka Chrome-nya. Ikutin apa yang saya saya ketikkan. Oke. Cari ini Google Chrome. Ada nggak? Kalau nggak ada, ketikkan di sini. Ketikkan Chrome. CHROM. Nah, cari gambar ini. Gambar bulat ada merah, kuning, dan hijau. Silakan dibuka. Sudah? Bisa belum? Nggak ada? Cari di sini. Nah, itu sudah ada. Klik 2 kali. Tunggu. Kalau sudah diklik 2 kali, tunggu. Ya, sudah? Oke, sudah. Nanti dulu, dia masih loading. Sabar. Ini sudah bisa? Oke, sudah. Ini pilih orangnya siapa? Yang person itu aja. Nah, itu. Belum ini ya? Sudah. Oke. Di bagian atas. Nah.
Bagian sini tuliskan teachable. Nah ini teachable mesin. Ini baca nggak? Teachable. Nah ini pasang mau hurufnya kecil boleh. Nah, teachable. Teachable mesin. Dia harusnya Google-nya sudah ngarahkan itu. Sudah? Cari di Google-nya, kemudian di enter atau ditelusuri. Pilih yang ini, ada tulisan TM. Sudah? Harusnya kayak gini munculnya. Ya. Sudah keluar ini? Sudah semua? Ferdi sudah? Sudah. Si ujung situ? Yang di ujung, si Dwi? Sudah belum, Wi? Sudah kayak gini belum? Yang TM, klik DM-nya. Teachable mesin ini. Nah. Sudah? Sudah ya? Sudah semua? Yang ini sudah? Yang di depan? Sudah? Si Dwi sudah belum? Sudah. Nah sekarang get started. Ya, ini pilih get started. Sudah? Sudah belum? Kemudian pilih image project. Nah, kita mau buat machine learning ya. Kecerdasan artifisial berbasis pengenalan wajah. Ya. Image project. Nah, ini. Ikutin aja. Kemudian pilih yang standar image model. Oke, sudah harusnya masuknya kayak gini. Sudah belum? Salsabila sudah? Ini? Sudah? Kayak gini? Yang belakang? Sudah belum? Kalau sudah, kelasnya ini diganti. Kita mau minta mesin yang bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, maka yang atas kita buat laki-laki. Bisa nggak yang belakang ini? Oke, sudah benar. Ini bisa? Oke. Nah, ini mesin learning kita. Jadi ini adalah KA buatan kita. Oke, sekarang tugas kalian adalah buat dataset. Gimana caranya? Kalian download sebanyak-banyaknya gambar laki-laki dan gambar perempuan. Buat di sini, buat di tab baru di atas di sini. Lihatin ini. Yang atas ini ada tanda plus. Buat tab baru. Kalian cari gambar laki-laki. Contohnya ini ya, kita ambil ini. Kita save, klik kanan, kemudian save image. Nah, klik kanan, save image, kalian buat taruh di mana? Di download boleh, di picture boleh. Sudah?
Belum? Bingung? Ini sudah sampai sini? Sini sudah? Sampai sini sudah belum? Sudah. Kita browsing gambar laki-laki. Nah, pilih semua gambar laki-laki. Satu aja dulu. Klik kanan. Kemudian save image as atau simpan sebagai. Klik kanan. Klik kanan. Ini kanan, ini kiri. Nah. Save image as. Yang rame-rame boleh, gambar yang rame-rame boleh. Nah, kayak ini misalnya kan rame-rame. Sudah? Dapat berapa? 10 jadilah, gak apa-apa. Oke, kalau sudah, pilih di laki-lakinya ini upload. Oke, ini namanya dataset ya. Yang kita cari, kita ambil gambar ini adalah dataset. Ya. Ketika dataset ini kita kelompokkan, ini yang jadi laki-laki, ini yang jadi perempuan. Ya, ini artinya datasetnya sudah kita terstruktur. Dataset yang sudah terstruktur. Nah, kemudian setelah ketemu datasetnya, kita atur datasetnya, kita latih. Nah, sekarang sudah diupload belum? Yang laki-laki dulu kalau sudah diupload. Diupload ini, choose image from your files or drag drop here. Nah, ini. Ini kalian pilih. Mana yang kalian ini? Ini yang laki-laki ya. Contohnya, laki-laki. Kita tambahin laki-laki. Nah, ini. Kita tandain, kemudian kita open. Nah, otomatis masuk di sini dia nanti. Sudah? Belum bisa? Ini baru download. Sudah banyak belum? Kalau yang laki-laki 7. 7. Yang perempuan? Baru 3. Tambah ada lagi. Sampai 10-an lah paling enggak. Biar enak. Sudah belum? Oke, ini yang laki-laki atau perempuan? Tandanya mana? Pakai kontrol. Kontrol diklik. Kontrol, tahan, klik.
Mana mobil? Ini. Ini. Laki-laki kan? Kontrol, pilih aja. Nah, ini. Kontrol lagi, pilih. Atau lagi semua itu? Lagi. Nah, open. Oke, sekarang yang perempuan. Tutup dulu. Tutup. Pilih kalian yang perempuan, upload yang perempuan. Hop. Tinggal lagi. Bisa, Pak? Ikutin, Pak. Siapa tahu nanti kamu jadi teh geek. Nah, ya. Sudah? Diupload sudah? Kembali lagi ke Teachable. Lalu menguploadnya. Balik lagi ke sini. Sini kan? Nah, kamu upload. Upload dari sini. Pilih yang laki-laki. Ini kan? Ini lagi. Ini. Nah, kalau dia ngupload ini kan beda dia. Di kontrol, baik kontrol. Ini, klik. Oke, kalau sudah diupload semuanya, langsung masuk di train mode, ya, train model. Nah, tunggu di train mode ini, tunggu dulu. Ya, dia masih belajar, dia mempelajari ini. Ini melatih si kecerdasan artifisialnya. Nah, sudah selesai nanti muncul lagi nih. Ya, allow while visiting this site. Oke. Nah, ini kelihatannya saya perempuan. Lihat, saya dibacanya perempuan. Padahal saya laki-laki. Kenapa? Karena datasetnya sedikit, ya. Seharusnya kalau kalian datasetnya bagus, datasetnya banyak, nanti bisa kelihatan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Nah, ini saya kelihatan jadi perempuan ternyata. Nah, oleh AI yang saya buat, saya mirip kayak perempuan. Nah, kalau digerak-gerakin baru ada mirip laki-lakinya. Ya, kalau gini. Nah, baru mirip laki-laki kayak gini kan? Nah, kalau cuma duduk diam, kelihatan mukanya saja. Ini izinkan. Nanti harusnya muncul di sini dia. Laki-laki itu perempuan itu. Dia tinggal lagi soket. Jadi dibacanya laki-laki. Coba ini. Nah, perempuan. Jadi AI-nya semakin banyak, semakin datasetnya semakin besar, semakin bagus. Bisa? Sudah di train belum? Sudah di train, kemudian di allow this visiting. Ya. Jadi laki-laki kamu nah. Silang dulu tuh, silang. Laki-laki, perempuan ya. Coba yang lain yaitu si Apizi atau si Rianto. Dikenali laki-laki atau perempuan dia? Theo. Perempuan apa? Nah, ada perempuan, ada laki-lakinya sih dapat. Ini nggak bisa ya? Kameranya yang nggak bisa ini.
front facing kamera. Iya sih. Sayang sama Red. Udah Mik, tinggal aku aja. Rusak kameranya ini. Enggak boleh. Nggak bisa kameranya. Jadi nggak bisa untuk yang deteksi kamera. Kameranya rusak. Tapi kira-kira gitu ya. Mana? Gimana? Halo ini, izinkan dulu. Nah. Ini ditutup. Buka dulu. Oh, nggak mau dia. Ini gangguan di kameranya. Kameranya mati nih. Mati lampu ya? Iya. Mati lampu pun nggak ada internet berarti. Tak ada listrik, tak ada internet. Oke. Gimana rasanya? Seru. Ya, seru ya. Jadi kita juga bisa membuat AI kita sendiri. Ya. Nah, kalau kalian lihat kamera ya, lihat kamera saja. Kalau kalian misalnya ini di kamera kalian saja, kalau kamera HP kalian itu tidak kalian latih, ya nggak bisa ngerti kamu itu perempuan atau laki-laki. Tapi kalau kalian masukkan program, oh ini loh yang laki-laki, ini loh yang perempuan, maka dia nanti bisa mengenali. Ya. Nah, itu kira-kira ya. Jadi AI itu bukan dia pinter sekonyong-konyong. Ya. Kecerdasan artifisial itu tidak pinter ujuk-ujuk. Manusia pun juga sama. Kalian lahir di dunia tidak ujuk-ujuk pinter, tidak sekonyong-konyong jadi pinter, tapi butuh latihan, butuh dataset. Apa dataset? Belajar, baca, nulis, ya, mendengarkan. Itu supaya apa? Supaya ngisi data set di mana? Di kepala kita. Coba yang sudah tahu, kalau kita analogikan, tahu analogi? Analogi itu diumpamakan. Oke, dataset itu perumpamaannya seperti apa? Dataset itu kalau diumpamakan seperti apa? Seperti apa? Bahan belajar untuk AI. Ya, dataset itu diumpamakan sebagai bahan belajar. Apa bahan belajarnya? Macam-macam. Kemudian training itu diibaratkan sebagai apa? Ya, proses belajarnya. Ya, kemudian satu lagi apa tadi? Testing. Nah, testing itu ibaratnya seperti apa? Ya, sebagai pengujian atau ujian. Jadi kalau diibaratkan kalian belajar matematika, AI itu yang namanya kecerdasan artifisial itu muncul karena adanya bahan belajarnya. Ya, kalau ketika kalian pengen belajar sesuatu harus ada bahan ajarnya. Itulah disebut dengan data set. Kemudian kalian juga harus latihan atau disebut dengan training. Banyak-banyak latihan. Setelah latihan harus diuji. Itulah disebut dengan testing. Nah, itulah cara kerja dari kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial ini cerdas, dia akan belajar terus, ya. Atau bahasanya biasanya disebut dengan mesin learning, ya, mesin yang selalu belajar terus. Itulah kecerdasan artifisial. Manusia kalau pengen tambah pinter, tambah hebat, tambah berkualitas harus belajar dari mesin learning.
kecerdasan artifisial itu belajar dari manusia. Bagaimana cara kerja otak manusia? Oh, harus ada bahannya, harus ada latihannya, harus ada uji cobanya. Manusia juga sama. Kamu pengen pinter, cari bahan, belajar, latihan, diuji. Nah, itu supaya jadi pinter. Oke, saya rasa itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mungkin belum fix, ya, belum pertemuan yang menurut saya bagus. Bukan cara yang bagus untuk mengakhiri karena kita pada hari ini mati listrik, ya, pemadaman listrik. Tapi semoga apa yang kita pelajari hari ini ada sesuatu yang kalian dapat, ya. Kalian mulai terbuka satu pengetahuan baru tentang kecerdasan artifisial. Nah, dan harapan selanjutnya kalian mulai bisa menggunakan kecerdasan artifisial dengan wise, bijaksana, ya. Kecerdasan artifisial itu harus digunakan secara bijaksana, tidak bisa semena-mena. Kalian lagi ujian, jangan gunakan KA. Kalian lagi mengerjakan tugas, jangan gunakan KA. Kalian ingin menyelesaikan masalahmu yang itu berhubungan dengan efisiensi waktu, gunakanlah AI. Ya, contohnya saya tadi, saya membuat slide presentasi itu bukan saya sendiri yang buat. Saya membuat konsep umumnya, kemudian saya masuk ke Press AI. Nah, di sana saya masukkan materinya, oleh si Press AI sudah dibuatkan slide presentasinya. Nah, itu penggunaan kecerdasan artifisial yang bijaksana. Jadi untuk mempermudah sesuatu yang harusnya dikerjakan lama. Ya, bukan untuk ujian. Ya, tidak bijaksana. Jadi gunakanlah kecerdasan artifisial dengan cara yang bijaksana. Sebagai seorang siswa harusnya dia mempercepat kalian untuk mempelajari sesuatu. Ya. Oke, saya rasa itu saja pertemuan kita. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Ingat, ya, apa yang kita lakukan hari ini pasti akan berfungsi, berguna untuk masa depan. Kalian yang sekarang hari ini masih belum bersemangat untuk belajar, semangat belajarnya supaya suatu saat kalian tidak lagi menyesal. Oke, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.